Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo akan turun langsung dalam pendataan balita Tenkes. Penetapan penanggung jawab wilayah percepatan penurunan Tenkes dan kemiskinan ekstrim ini dibahas pada rapat koordinasi yang bertempat di Aula Rujak Gubernur Gorontalo pada Selasa 9 Oktober 2023. Seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo akan turun langsung dalam pendataan balita Tenkes. Penetapan penanggung jawab wilayah percepatan penurunan Tenkes dan kemiskinan ekstrim ini dibahas pada rapat koordinasi bertempat di Aula Rujak Gubernur pada Senin 9 Oktober 2023. Ketua Tim Penggerak PKK Vima Agustina menekankan agar pendataan ini ditargetkan selama 5 hari kerja terhitung sejak Senin hingga pengumpulan data pada hari Jumat. Dalam hal ini OPD Provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten kota hingga kecamatan dan melibatkan kader-kader PKK. Pendataan akan dilakukan dengan formulir pendampingan oleh OPD kepada balita Tenkes Provinsi Gorontalo yang di dalamnya memuat pertanyaan seperti intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Sebanyak 5.132 anak penderita Tenkes yang tersebar di seluruh kabupaten kota akan didata kembali sekaligus mengintervensi anak dengan gizi kurang yang juga akan dimaksimalkan dengan pemberian makanan tambahan atau PMT. Untuk harapan kita sudah banyak suatu sehingga kita perlu memang untuk mengambil data ini kita masukkan kembali ke IPBBM kita, semoga terlihat bahwa angka stunting di Gorontalo sudah menurun secara drastis. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menyarankan agar saat pembagian formulir, setiap OPD juga sudah dibekali data by name, by address setiap keluarga sesuai kecamatan yang akan dikunjungi. Hal ini agar mempermudah dan mempercepat pendataan sesuai target yang ditentukan. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, hasil EPPBGM 2023, pada bulan Agustus jumlah balita yang berhasil diukur oleh Posyandu berjumlah 89.176 atau 94,6%. Cakupan ini menduduki posisi tertinggi kedua di Indonesia. Sebelumnya balita Tenkes yang ditemukan di Posyandu berjumlah 5.132 anak, namun data hasil SSGI 2022 menunjukkan harusnya berjumlah 22.823 anak. Hal ini disebabkan cakupan Posyandu yang belum maksimal, sehingga kunjungan setiap Posyandu harus ditingkatkan dan perbaikan manajemen Posyandu yang akan diaktifkan melalui Pokjanal Provinsi. 7 daerah provinsi yang dengan indikator ini mendapatkan insentif fiskal. Nah, jadi insentif fiskal ini kalau kita pertahankan seperti ini, kita akan terus mendapatkan insentif fiskal untuk penanganan stunting sampai dengan tahun 2000. Seterusnya ya, selama penanganan stuntingnya indikator ini memenuhi syarat. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki memberikan arahan kepada peserta pelatihan program penguatan pemerintah dan pembangunan desa bertempat di Hotel El Madinah Kota Gorontalo pada Rabu 11 Oktober 2023. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki memberikan arahan kepada peserta pelatihan program penguatan pemerintah dan pembangunan desa atau P3PD Angkatan keempat di Hotel El Madinah pada Rabu 11 Oktober 2023.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri tersebut sudah berlangsung sejak 20 September 2023 dan telah menyelesaikan pelatihan untuk 3 angkatan. Budianto menyebut saat ini pembangunan desa masih belum optimal dan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Olehnya, ia mengarahkan agar peningkatan serta keselarasan dalam proses peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dapat terus diperbaiki, salah satunya melalui pelatihan P3PD ini. Terdapat 7 jenis pelatihan P3PD yang akan diberikan kepada seluruh aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan desa. Terdiri dari pelatihan penetapan dan penegasan batas desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan penguatan BPD, dan pelatihan penguatan kerjasama desa. Ada juga pelatihan penguatan PKK, pelatihan pembuatan posyandu, serta pelatihan penguatan lembaga kemasyarakatan desa. Bagus sekali di sini salah satunya adalah pelatihan penetapan penegasan batas desa. Supaya kalau pemahaman sama, berarti cara menentukan batas desa yang benar adalah sesuai dengan ketentuan regulasi. Berdasarkan laporan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo, pelaksanaan pelatihan P3PD dari Angkatan 1 hingga 3 sudah diikuti oleh 288 desa dari 497 desa yang menjadi sasaran di Provinsi Gorontalo. Sedangkan jumlah pemerintah yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.122 orang dari target 1.988 aparatur pemerintah desa. Komunitas motor di Provinsi Gorontalo diminta menjadi teladan pengguna jalan lain saat berkendara. Hal ini diungkapkan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat menghadiri perayaan anniversary Onami Max Bonebolango bertempat di lapangan Gor Suwawa pada Sabtu 7 Oktober 2023. Komunitas motor di Provinsi Gorontalo diminta menjadi teladan pengguna jalan lain saat berkendara. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Ismail Pakaya saat menghadiri kegiatan anniversary Onami Max Bonebolango bertempat di lapangan Gor Suwawa pada Sabtu 7 Oktober 2023. Komunitas pecinta motor NMAX yang diketuai Kris Wartabone itu merayakan ulang tahun ke-5. Perayaan mengundang komunitas motor lain seperti SNC Boalemo, Max Brothers Gorontalo, dan Bonebolango. Ada juga Max King Riders Sulut Gorontalo, Max Riders dari tim Makassar, serta komunitas motor lainnya yang tergabung dalam Indonesia Brother Max Independent Region Sulawesi. Tekat untuk selalu menjaga ketertiban, menjaga. Oke, dan DJ Flow sudah siap, teman-teman Onami udah siap belum? Silaturahmi kepada. Boleh diramein di depan panggung, kita kasih tepuk tangan untuk DJ Flow. Kelengkapan surat-suratan dan pemakaian helm turut menjadi perhatian Penjago. Ia meminta seluruh pengemudi motor tetap memperhatikan semua hal yang dibutuhkan agar tidak terkena tilang oleh petugas. Tidak hanya itu, klub motor Onami Max Bonebolango ini dinilai Ismail merupakan perkumpulan yang positif dalam memelihara silaturahmi antar sesama anggota. Menurutnya, komunitas motor tidak hanya tentang kebebasan dan petualangan, tapi juga tentang kontribusi nyata terhadap masyarakat. Untuk itu, atas nama pribadi dan pemerintah, ia mengucapkan apresiasi kepada seluruh anggota atas dedikasi yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Mantan Kepala Bapeda itu berharap komunitas motor ini terus berkembang dengan mempertahankan segala kegiatan-kegiatan yang positif. Peran mereka menjadi hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pencapaian ini dengan semangat persaudaraan, silaturahim, juga sekaligus ada petualangan bersama. Dan saya sangat berharap semoga ini terus kita jaga untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita ke depan.
Program Kemitraan Australia-Indonesia Sinergi Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar atau SKALA resmi diluncurkan di Provinsi Gorontalo. Peresmian ini ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Polo-Palo oleh penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki bersama Konsul Jenderal Australia di Makassar, Mr. Todd Dias, bertempat di Aula BPSDM Gorontalo pada Rabu 11 Oktober 2023. Program Kemitraan Australia-Indonesia Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar atau SKALA resmi diluncurkan di Provinsi Gorontalo. Peresmian ditandai dengan pemukulan alat musik Polo-Palo oleh penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki bersama Konsul Jenderal Australia di Makassar, Mr. Todd Dias, bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo pada Rabu 11 Oktober 2023. SKALA bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan serta berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah seperti manajemen keuangan publik dan standar pelayanan minimal. Ada pula perencanaan dan penganggaran, serta penguatan perspektif dan pengarus utamaan GETSI atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Budianto menilai pemenuhan layanan dasar ini menjadi hal penting karena perannya sebagai sebuah upaya untuk menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat. Untuk itu pemenuhan layanan dasar juga menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Terlebih melihat berbagai indikator kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak, seperti kemiskinan pada angka 15,15%, kemiskinan ekstrim 4,28%, dan IPM 69,81%. Ada juga pada sektor kesehatan untuk angka prevalensi TENKES yang masih berada di atas nasional 23,8%, angka kematian ibu sebanyak 52 kasus, dan angka kematian bayi sebanyak 228 kasus. Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo ini menambahkan tidak terpenuhnya akses dan kualitas layanan dasar ini turut menjadi penghambat dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu penetapan Provinsi Gorontalo sebagai lokus program SKALA diharapkan dapat mendorong target pembangunan yang capaiannya belum optimal khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar. Salah satu daerah yang dipercaya untuk mendapatkan program ini. Pasti kita akan gunakan secara maksimal, karena itu salah satu kelemahan kita di daerah. Apakah ini akan evaluasi setiap tahunnya, Pak? Pasti. Karena ini yang tadi sudah sampaikan Pak Patra, sudah tahun ya. Kita totalnya 6 tahun. Tapi setiap program seperti ini pasti evaluasi setiap tahun. Kita lihat apakah ada perbaikan khususnya terhadap pemenuhan layanan dasar tadi, ini kan menjadi utama. Kita terima kasih khususnya kepada Pak Todd ya, melakukan kepala program Jenderal Australia di Makassar. Terima kasih Pak. Program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia diampuh oleh Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Rencana kerja akan dilaksanakan selama 8 tahun dan dibagi menjadi 2 fase. Pertama pada Januari 2023 hingga Desember 2026. Dan fase kedua pada Januari 2027 hingga September 2030. Sebenarnya memang ada harapan untuk bantu bekerja sama untuk dukung pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam proses penguatan pelaksanaan SPM ini. Jadi itu memang berawal dari baseline yang harus kami jalankan juga. Jadi kondisi terkini seperti apa juga dilihat dari aspek perencanaan dan penganggarannya juga. Jadi sejauh mana pengalokasian anggaran, sejauh mana kecukupan anggaran untuk bisa menjalankan SPM, tapi terutama untuk masyarakat rentan. Jadi itu salah satu yang ditargetkan bersama dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia untuk mendorong
supaya jangan terjadi disparitas antar wilayah atau kesenjangan antar wilayah yang terlalu tinggi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo menggelar pelatihan penulisan karya tulis ilmiah bagi guru SMA, SMK, dan SLB. Pelatihan yang diikuti 30 guru ini dibuka langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki pada Selasa 10 Oktober 2023. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atigi dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo menggelar pelatihan penulisan karya tulis ilmiah bagi guru SMA, SMK, dan SLB. Pelatihan yang diikuti oleh 30 guru dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, di Aula BPSDM pada Selasa 10 Oktober 2023. Penjabat Sekda Prof Gorontalo berpesan kepada seluruh peserta memanfaatkan pelatihan tersebut untuk mengasah dan mempelajari metodologi penulisan karya ilmiah, kemudian mempraktikkannya. Pelatihan tersebut menggunakan metode pembelajaran 10, 20, dan 70 yang terdiri dari 10% klasikal atau tatap muka, 20% adalah coaching atau mentoring, dan 70% learning berupa praktik membuat karya tulis ilmiah. Berdasarkan laporan pelaksana harian Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo, Henry Abai, Menteri Pelatihan terdiri dari materi dasar, inti, dan penunjang. Materi dasar meliputi kebijakan penyusunan karya tulis ilmiah, serta bina suasana dan orientasi belajar. Sedangkan untuk materi intinya adalah pengantar karya tulis ilmiah, kerangka batang tubuh karya tulis ilmiah, konversi hasil penelitian ke jurnal, konversi hasil penelitian ke jurnal ilmiah, penyusunan jurnal ilmiah, media komunikasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Sementara materi penunjang adalah penyuluhan anti korupsi. Waktu pelatihan untuk metode klasikal dilaksanakan selama 2 hari, 10 hingga 11 Oktober 2023. Selanjutnya untuk coaching 12 hingga 13 Oktober 2023 dan untuk essential learning dari 16 sampai 20 Oktober 2023 bertempat di instansi masing-masing peserta.